Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Rahmi Husna Fatimah, saya Serna Bila, saya Dina Anggraini. Selamat menyaksikan. Percobaan 10, uji aktivitas antibakteri pada minyak sirih, bunga kenanga, dan sereh wangi. Tujuan percobaan untuk menguji minyak sirih, bunga kenanga, dan sereh wangi terhadap aktivitas antibakteri. Dasar teori. Bunga kenanga merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri, atau dikenal juga dengan sebutan minyak eteris, adalah komponen ekstrak dari tumbuhan yang dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Bunga kenanga memiliki kandungan seperti flavonoid dan saponin yang bermanfaat sebagai antibakteri alami. Sereh wangi merupakan tanaman berupa rumput-rumputan tegak dan mempunyai akar yang sangat dalam dan kuat. Batangnya tegak membentuk rumpun. Kandungan dalam sereh wangi meliputi citronellal, citronellol, geraniol, citral, dan terpenoid. Sereh wangi penghasil minyak atsiri, citronella oil, menjadi salah satu komoditas senyawa aktif yang dapat dijadikan sebagai sumber aktif dari alam yang berpotensi sebagai antibakteri. Antibakteri adalah senyawa kimia yang dalam kadar tertentu dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Antibakteri dapat berupa senyawa kimia sintetik atau produk alami. Uji aktivitas antibakteri dari kombinasi minyak atsiri, bunga kenanga, dan sirih wangi adalah dengan menggunakan dugaan bakteri yang terdapat pada usus ayam segar. Alat: takaran air, neraca analitik, wadah, saringan, cawan Petri, panci, pisau, Suntikan, lilin, bahan yang digunakan: aquades, alkohol 70%, umbi ganyong, gula putih, agar swallow, minyak atsiri, dan usus ayam. prosedur percobaan. Membuat media padat alternatif pengganti nutrien agar. Prosedur percobaan menumbuhkan bakteri. Sterilisasikan cawan Petri dengan cara merebusnya dalam air hangat. Ambil umbi ganyong yang masih segar. Cuci umbi ganyong sampai bersih. Potong umbi ganyong setebal 1 x 1 cm. Kemudian timbang umbi ganyong yang telah dipotong-potong sebanyak 150 gram. Didihkan potongan umbi ganyong dalam panci berisi 500 ml air hingga menjadi lunak. Saring air rebusnya. Kemudian tambahkan air ke dalam air rebusan hingga keseluruhannya mencukupi 500 ml. Timbang gula sebanyak 5 gram dan timbang juga agar swallow sebanyak 8 gram. Pindahkan ke dalam panci, lalu tambahkan dextrosa atau gula putih dan agar swallow yang telah ditimbang. Didihkan campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. Setelah mendidih, tuang ke dalam cawan Petri atau alat lain yang sudah disterilisasi 1/3 volume cawan Petri tersebut sebanyak 3 buah.
media yang telah dituangkan campuran tersebut ditutup dengan kertas steril dan diselotip. Kemudian dinginkan pada suhu 4 derajat Celcius. Siapkanlah media yang sudah disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Media pada cawan Petri 1 untuk kontrol tanpa minyak siri. Media pada cawan Petri 2 ditetesi sebanyak 4 tetes sampai 5 tetes minyak asiri bunga kenanga. Kemudian diletakkan dengan menggunakan L-rod atau alat lain. Jika belum rata, tetesi lagi secukupnya media sampai rata. Lakukan hal yang sama untuk sampel minyak asiri Serewangi. Kemudian diamkan beberapa menit sampai tetes minyak asiri di media mengering. Setelah beberapa menit, tumbuhkan bakteri pada media yang sudah dibuat dengan cara menyudut. Segera tutup cawan baterai yang sudah berisi biarkan, lalu diselotip. Untuk menjaga ketelitian, kerjakanlah satu-satu secara berurutan. Inkubasi biarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, buka cawan Petri dan amati perubahan yang terjadi. Pembahasan. Minyak asiri bunga kenanga memiliki sifat antibakteri karena mengandung komponen aktif berupa karyofilen. Sesquiterpen merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren. Senyawa sesquiterpen mempunyai efek yang cukup besar sebagai antimikroba, antifungi, dan antibiotik. Selain itu, pada minyak asiri bunga kenanga ini juga mengandung gugus fungi hidroksil, karbonil, dan bensil benzoat yang dapat digunakan sebagai antibakteri dan antioksidan. Sedangkan pada minyak asiri Serewangi memiliki senyawa aktif yang dapat digunakan untuk pengobatan seperti antibakteri, antifungi, dan antiinflamasi. Kemampuan hambat ini dikarenakan kandungan saponin, flavonoid, polifenol, dan alkaloid dan minyak asiri yang terdapat pada daun Serewangi. Dipilihnya minyak asiri bunga kenanga dan Serewangi pada percobaan uji aktivitas antibakteri ini dikarenakan minyak asiri bunga kenanga dan Serewangi mengandung senyawa-senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Senyawa yang berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada bunga kenanga berupa senyawa polifenol. Zat polifenol yang memiliki tanda khas yaitu memiliki gugus fenol dalam molekulnya. Sedangkan senyawa yang berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada Serewangi berupa citronellal, geraniol, dan citronellol. Dalam minyak Serewangi juga mampu menghambat aktivitas bakteri. Setelah diinkubasi selama 24 jam, pada media kontrol terlihat tumbuh bakteri. Pada media minyak asiri bunga kenanga dan Serewangi tidak ditumbuhi bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan yang dilakukan telah berhasil atau sesuai dengan teori, yang berarti minyak asiri bunga kenanga dan Serewangi yang didapatkan telah murni, sehingga efektif untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan dari bakteri pada usus besar ayam. Kesimpulan.
Pada percobaan ini bertujuan untuk menguji minyak asidi bunga kenanga dan serai wangi terhadap aktivitas antibakteri. Pada minyak asidi bunga kenanga dapat berperan sebagai antibakteri dikarenakan mengandung komponen aktif berupa koriofilen. Pada minyak asidi serai wangi dapat berperan sebagai antibakteri. Kemampuan hambat ini dikarenakan kandungan saponin, flavonoid, polifenol, alkaloid, dan minyak asidi yang terdapat pada daun serai wangi. Hasil yang didapatkan setelah dilakukan inkubasi selama 24 jam menunjukkan pada media kontrol tumbuh bakteri, pada media minyak asidi bunga kenanga tidak ditumbuhi bakteri, dan pada media minyak asidi serai wangi juga tidak ditumbuhi bakteri. Sekian video percobaan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.